Kembali lagi bersama saya Antik Bintari dalam Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama saya telah hadir Bapak Dr. Tubagus Jodi Rawayan Antawijaya yang merupakan pakar perpajakan. Nah Pak, selamat datang di studio Pak. Selamat, terima Iya, kasih mudah-mudahan Mbak sehat Anti. selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, salam Ya. sehat. Sudah divaksin pastinya ya Pak ya? Udah 2 kali. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan akan sehat seterusnya ya Pak ya. Iya, Ya, mudah-mudahan. Pak, ini kan berkaitan dengan COVID-19 nih Pak. Di masa Mm-mm. pandemi COVID ini strategi pemerintah itu luar biasa ya dalam kaitan pemulihan ekonomi nasional. Dan salah satunya adalah adanya relaksasi dalam konteks pajak nih Pak. Nah, di masa pandemi COVID ini pemerintah merespon sejumlah kebijakan tersebut dalam konteks relaksasi pajak ini dengan berbagai macam-macam pajaknya itu ya Pak ya yang diberikan Insentifnya. insentif ya. Nah, bagaimana sebetulnya Bapak melihat stimulus pajak ini Pak, dampak positifnya begitu ya, dan kemudian ke depannya seperti apa? Ya. Boleh saya buka nih kalau gitu Boleh ya? boleh Pak, Kayaknya silakan Pak. Iya. lebih rileks dibuka. Lebih nyaman ya Pak ya. Mumpung Silakan nggak ada Pak. orang Iya, ya, iya. Pak. Nanti sudah disampaikan bahwa kita sudah melakukan swab dan Betul lain-lainnya. ya. Silakan. Terima kasih Mbak Antik. Ya ini agak bisa panjang, bisa pendek nih Ya. bahasanya nih. Ya. Jadi saya akan mulai bahwa negara kita ini sebetulnya sudah banyak, seperti juga banyak-banyak negara yang lain gitu ya, Ya. sudah bisa dikatakan negara kita tuh resesi ekonomi. Kenapa? Karena sudah mengalami definisi resesi ekonomi kan dua kuartal berturut-turut dia pertumbuhannya tuh negatif, tidak tumbuh ekonominya. Jadi negara kita ini sekarang kan kuartal 1 ya tahun 2021. Tahun 2020 dari mulai kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 negatif semua Mbak Anti. Sehingga masuklah dia ke rangka bahwa kita emang lagi resesi ekonomi. Ya. Nah yang menjadi masalah kita, kalau satu resesi ekonomi atau pertumbuhan itu tidak tumbuh ya atau negatif sampai 3 tahun berturut-turut, maka dia masuk depresi namanya. Ya. Nah, Dari untuk resesi ke depresi ya Pak? iya, kalau cuma krisis saja satu semester atau satu triwulan aja, satu kuartal saja dia nggak tumbuh udah langsung namanya krisis ya. Tapi kalau untuk mencegah pandemi ini, mencegah depresi ini, maka pemerintah harus melakukan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi adalah suatu keniscayaan buat Indonesia. Sudah nggak bisa dipungkirin lagi bahwa itu harus ya. Ya, jadi pemulihan ekonomi ini membutuhkan fasilitas dan belanja negara di APBN. APBN harus kuat, kebijakan pelebarannya defisit ya, kebijakan pelebaran defisit sudah nggak bisa dihindarin lagi. Artinya kebijakan pelebaran defisit ini adalah belanja yang nggak bisa lagi ditekan lebih rendah daripada penerimaan. Penerimaan sudah tidak dapat ditopang lagi untuk lebih tinggi. Sehingga keseimbangannya memang menjadi sesuatu yang agak lebar, defisit belanja lebih besar pasti dengan penerimaan. Nah, defisit spending ini yang membuat kita harus atau negara ini harus pandai-pandai kapan dia harus fleksibel, membutuhkan biaya sampai berapa, kemudian kapan pajak itu bisa ditekan untuk kemudian menjadikan tidak hanya suatu tekanan kepada pelaku-pelaku ekonomi, tapi juga menjadi suatu stimulus ekonomi, yaitu insentif ekonomi. Nah, bicara masalah insentif ekonomi ini, sebetulnya pertama ya bahwa negara ini sebetulnya pemerintah sudah begitu cepat merespons dengan bereaksi cepat dengan mengubah paradigma. Kita tuh sudah melakukan suatu perubahan paradigma. Yang seperti biasanya di suatu pajak itu kan paradigmanya adalah paradigma berfungsi sebagai budgeting ya. Fungsi budgeter itu adalah fungsi penerimaan. Negara akan mengambil atau memajaki rakyatnya sebanyak-banyaknya untuk biaya pembangunan, untuk membutuhkan biaya banyak-banyaknya, penggalian potensi dan sebagainya ya, extra effort dan sebagainya. Tapi pada saat sekarang, pada saat kesulitan ekonomi, kemudian pandemi juga merajalela, maka pajak menggeser paradigmanya menjadi fungsi reguler atau fungsi mengatur. Yaitu suatu kerelaan untuk mengorbankan penerimaan pajak dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi. Ya, kedua,
Ya, jadi kira-kira stimulus itu kira-kira dia mempersyaratkan hal-hal dan harus dimaknai bahwa desain hukum pajak pada dasarnya harus tumbuh terhadap apa yang menjadi sasaran ekonomi. Artinya hukum pajak juga harus menyelaraskan dan mendukung kerangka kebijakan dan tujuan ekonomi. Dalam konteks Indonesia nih ya, hal ini ditunjukkan melalui prinsip ya relaksasi dululah, mobilisasi kemudian. Yang penting rileks dulu. Mobilisasi pajak dan penghimpunan dana masyarakat nanti belakangan lah kalau sudah selesai persoalan ini. Nah, prinsip ini secara jelas terlihat dari perubahan-perubahan postur fiskal maupun kebijakan secara hukum. Ya. Stimulus ekonomi ini atau stimulus perpajakan ini, yang ketiga juga kita harus memandang adanya pandemi ini justru dijadikan momentum dengan waktu yang terbaik untuk strategi kebijakan fiskal baru. Rata-rata gini Mbak, kalau misalnya lagi reformasi pajak atau keadaan tertekan, seseorang kan jadi kreatif. Biasanya gitu ya. Kira ada inovasi ya Pak? Ada inovasi. Ya. Nah, kebetulan pada saat misalnya ketertekan ekonomi begini, belajar dari pengalaman yang lalu, banyak negara justru mudah mengenalkan jenis-jenis pajak baru pada reformasi pajak. Ya, momentum ini juga dilakukan atau ditujukan dengan adanya PPN di pajak digital misalnya, PPN atas impor produk digital atau sebagai Jadi informasi. sangat dimungkinkan Pak ada perkembangan pajak-pajak baru ya pada saat pajak-pajak yang wajib ini kemudian katakanlah ada relaksasi tadi. Jadi Ya, memungkinkan. mungkin kan suatu variasi atau inovasi artinya pajak baru itu ada dua, subjeknya yang baru atau objek pajaknya yang baru. Subjeknya atau objek pajaknya. Jadi kalau subjek tentunya kan ada suatu penggalian baru, ya, atau objek tuh biasanya selalu melalui undang-undang. Kalau subjek itu adalah suatu ekstensifikasi perpajakan, katakanlah gitu. Jadi ini bisa tergali dari berbagai macam objek yang baru. Misalnya seperti kemarin pajak digital tentang ada pajak baru tentang Netflix yang dulunya tidak pernah dipajakan ya. Karena entah berada di mana ya secara digital atau kita beli di luar negeri, satu yang sulit sekali dijangkau, sekarang sudah memulai untuk hal itu, untuk digital. Atau juga mungkin pajak carbonize ya, carbonize untuk suatu iklim tertentu atau suatu yang merugikan penduduk lain, katakanlah dia membuang ya karbon. Atau juga pajak orang kaya, pengenaan pajak karbon untuk antisipasi perubahan iklim tadi ya. Atau optimalisasi penerimaan pajak dari kelompok high net worth individual, orang-orang kaya yang terlalu kaya misalnya, gimana apakah dia perlakuannya berbeda dengan yang lain? Itu kadang-kadang. Itu juga satu kesempatan pada pandemi ini. Agak banyak nih ilustrasi itu. Yep. Yang keempat, pemberian insentif pajak itu terjadi misalnya rentan sekali dengan penyalahgunaan kekuasaan. Moral hazard dari petugas maupun konsultan ataupun wajib pajak bisa terjadi. Jadi kayak semacam ngambil kesempatan dalam kesempitan. Pandemi, orang bencana, disitulah terjadi korupsi. Katakanlah kebijakan umum dilakukan dalam waktu relatif singkat karena kebijakan-kebijakannya itu ya, sehingga banyak lubang-lubang loophole ya. Sebagai contoh misalnya katakanlah kerjasama yang seharusnya tidak mendapatkan insentif dibikin sebagaimana caranya untuk mendapatkan insentif. Nah di sini kita memerlukannya suatu good governance, suatu pengawasan dan good governance ini harus tetap diimplementasikan. Ini dapat ditelusurin adanya tata cara pelaporan yang sekarang nggak salah udah pakai e-report dengan online ya. Atau pengawasan-pengawasan lainnya dari insentif pajak ya. Fenomena lain dari stimulus perpajakan ini Mbak Anti adalah pemberian insentif pajak yang potensi yang jelas dia itu akan mengurangi APBN kan, gitu. Harusnya masuk pajaknya tapi malah dibebaskan atau diberikan insentif untuk tidak bayar. Artinya itu masuk dalam tax expenditures atau sebagai belanja pajak istilah gitu ya. Emang itu kita kehilangan penerimaan, tetapi di satu sisi stimulus fiskal ini mempunyai fungsi dia mencegah hilangnya basis pajak pemerintah secara permanen. Jadi kalau dia tuh tetap dipajakin, ini udah kena pandemi wajib pajaknya ya, udah nggak mampu,
untung baru sedikit juga kena pajak, amblas dia. Jadi wajib pajak itu bisa kena PHK, wajib pajak bisa rugi atau bangkrut. Kemudian dia basis pajaknya hilang, tidak ada NPWP-nya. Sebaliknya, dengan adanya insentif, maka wajib pajak itu diberikan suatu kemudahan atau diberikan jangan bayar pajak dulu lah. Sehingga dia bisa hidup dulu lah. Begitu lepas pandemi kan dia nggak hilang. NPWP-nya tetap dan basis pajaknya tetap. Nah, pemeliharaan wajib pajak basis pajak seperti ini juga dimungkinkan. Jadi secara temporer mungkin penerimaan hilang daripada harus kehilangan basis pajak yang berakibat bagi sulitnya pemulihan penerimaan pajak pasca resesi. Yang keenam, Mbak, ini banyak, tapi ini filosofis sekali, berarti banyak langkah pemerintah sudah sejalan dengan tren global. Ya, bagi informasi saja, Mbak, ada 120 negara yang persis kayak kita yang juga melakukan insentif pajak. Dan yang terakhir tentunya pandemi ini harus dilihat sebagai suatu momen dari solidaritas pajak. Kita sama-sama susah, kadang-kadang juga untuk dapat informasi apakah dapat insentif ini nanti, apa ini bisa dibebaskan, apakah UKM nanti bebas murni ditanggung pemerintah atau kita harus pakai apa. Itu ada kerukunan-kerukunan yang secara rakyat secara keseragaman lah ya, seluruh sendi perekonomian diperlukan untuk pendalaman suatu sejauh mana setiap pihak lebih berkontribusi secara adil, gitu kan. Jadi lebih lanjut lagi juga menekankan adanya momentum untuk meninjau ulang ketimpangan sosial di tengah masyarakat melalui sistem pajak. Ya. Kira-kira gitu. Ya, baik Pak. Jadi luar biasa ya, ada beberapa hal yang penting dalam memaknai pajak di era pandemi ini. Nah, tadi Bapak mengatakan yang menarik adalah pergeseran paradigma pajak ya Pak ya, dari yang penerimaan menjadi fungsi pengatur. Ini kan menarik. Nah, sebetulnya ada dampak negatifnya nggak Pak dalam pergeseran ini Pak? Sebetulnya Atau memang ini adalah semacam memang sudah strategi yang umumnya begitu ya dilakukan pada dalam kondisi-kondisi seperti saat ini. Tergantung kondisinya Mbak memang. Fungsi pajak bisa mengatur, bisa anggaran ya. Fungsi anggaran itu fungsi budgeter ya, fungsi penerimaan. Kejar pajak sebanyak-banyaknya, maksimalkan energi atau potensi dari yang ada digali, kemudian diekstensifikasi, dilebarkan, ditambahkan jumlah wajib pajak yang belum terpungut pajaknya, dan upaya-upaya lainnya supaya demi pembangunan, demi kebutuhan belanja negara. Itu fungsi daripada penerimaan atau fungsi dari budgeter. Tetapi kita tidak memperdulikan dulu masalah penerimaan. Kita justru butuh pajak sebagai fungsinya sebagai mengatur. Nah, tentunya kan satu beda keadaan, Mbak. Pada kondisi pandemi gini sudah pasti fungsi mengatur akan lebih diutamakan gitu loh. Betul. Jadi udah pasti 120 negara yang tadi juga mengikuti aturan main ini juga seperti itu ya Pak ya, pada prinsipnya ya. Ya. Nah, Pak tadi juga Bapak mengatakan bahwa dalam konteks pajak itu ada inovasi ya Pak yang kemudian berkembang, ada mungkin pemajakan sektor digital tadi ya Pak ya. Kemudian pajak karbon dalam konteks perubahan iklim, dan kemudian ini menarik high net worth individuals ini ya Pak ya. Nah, apakah ini juga diberlakukan Pak di Indonesia Pak, konsep tiga konsep pajak yang menjadi inovasi ini? Sebetulnya sampai sekarang ini masih dalam prosesnya Mbak ya. Seperti pajak digital, saya melihatnya dari awal sudah masuk kita. Kalau tidak ada e-commerce atau digital, Indonesia udah akan ketinggalan dong. Dari mulai 2019 atau kalau nggak salah 2018 sudah dimulai itu. Dari 2018 ya Pak ya? Ya sudah mulai dengan adanya startup ya marketplace kan udah tahun itu. Pajak sudah berpikir ini para startup orang produksi rumahan ya. Kemudian dia nitipkan ke salah satu marketplace kan ada Gojek, ada Tokopedia dan sebagainya. Ini bayar pajak nggak sih gitu? Sebetulnya si pengrajin tersebut atau toko-toko rumahan ini sebetulnya bayar pajak nggak sih? Punya NPWP nggak sih? Nah, inilah yang perlu dilihat bagaimana basis pajak itu bisa baik kalau memang itu tidak terjangkau. Sehingga dipersyaratkan bahwa si marketplace meminta supaya punya NPWP dong. Sehingga masuklah dia dalam UKM. UKM itu cuma 0,5% daripada omset, katakanlah gitu ya. PP 23 mengatakan bahwa UKM itu paling rendah pajaknya. Tapi terdata dulu gitu. Nah, itu contoh untuk e-commerce ya Mbak ya. Juga contoh seperti tadi yang saya bilang tadi, pajak atas dunia hiburan. Seperti kita nonton, kita nggak tahu di mana nih, bayarnya kemana nih. Coba TV kabel itu ya Pak ya? TV kabel.
Anda sorry maaf ya ya. saya menyebut suatu Ya. nama, nggak Ya. apa-apa ya. Iya. Netflix contohnya ya. Anda kalau teman-temannya Netflix ini sensor enggak loh Mbak mereka. Gimana pemerintah mau menjangkaunya? Kantornya di mana dia? Bayarnya pakai apa? Iya. Ke luar negeri katakanlah begitu. Atau juga tadi pajak-pajak yang belum itu sudah di Indonesia sudah dikenakan. Seperti carbonized tax ya. Itu memang Indonesia belum. Siapa misalnya yang merusak lingkungan lingkungan hidup dia akan dikenakan pajak lebih dari itu belum masih. Tetapi ke depan Indonesia harus berpikir salah Betul, seperti ya, itu. ya. Gitu Saya loh, pikir Mbak. strategis juga ya Pak ya, kalau berbicara isu lingkungan bisa jadi kemudian sistemik ya Pak ya, pada saat dia melakukan sebuah tindakan yang katakanlah melanggar itu kan otomatis kena Betul. pajaknya gitu ya Itu Pak ya. juga sebetulnya masuk dalam reguleren, ya fungsi reguleren. Ya, Dia akan dikenakan pajak apabila merugikan masyarakat. ya. Pajaknya lebih besar kalau dia misalnya minuman keras Betul, atau ya, apa ya, misalnya gitu. betul. Jadi ada fungsi mengatur di sana. Ya, ya, ya. Terima kasih sekali Pak, luar biasa ya Pak. Nah ini Pak, berlanjut dari pertanyaan yang tadi pertama Pak, kalau berbicara ada skenario relaksasi dan insentif pajak begitu Pak yang digulirkan oleh pemerintah, dan itu pun tadi sudah dikatakan untuk menjaga kestabilan keuangan. Nah sebetulnya peran strategis apa Pak yang bisa dilakukan pemerintah untuk kemudian mengoptimalkan implementasinya? Karena kan sudah ada kebijakannya, biasanya implementasinya nih Pak yang menjadi PR besar ya Pak. Ya, ya sebetulnya ini masalahnya lebih di tingkat ke optimalisasinya. Ya, betul. Stimulus sudah dibikin, cuman dia bisa optimal nggak? Kan kira-kira gitu pertanyaannya. Ya. Betul. Sebenarnya tren daripada relaksasi pajak di Indonesia tidak kalah dengan tren global. Semua juga sama. Ya. 120 negara tadi ya, sebenarnya. Terutama untuk meningkatkan arus kas perusahaan serta menangguhkan kewajiban administrasi wajib pajak supaya kewajibannya atau beban wajib pajaknya menjadi berkurang, arus kasnya bisa lancar masihlah gitu ya. Sejak awal pemerintah telah bereaksi cepat, Ya. merilis berbagai insentif dengan seiring dinamikanya perekonomian nasional. Jadi dengan demikian ada kemungkinan insentif yang diberikan ini bersifat dinamis, jadi dapat disesuaikan. Sesuaikan maksudnya gini, kapan dia itu dikenakan pajaknya, kapan itu memang udah dilepas saja dulu. Itu bersifat dinamis. Begitu juga nanti belanja, nanti kan kita bicara masalah belanja juga bisa dinamis sekali. Karena dana juga harus dibutuhkan, tapi suatu ketika nggak dipakai. Setidaknya itu ada 6 hal yang harus dipertimbangkan untuk optimalisasi. Supaya itu berperan secara optimal, insentif pajak itu. Pertama, itu dibutuhkan pemahaman yang bersama tentunya, bahwa masa krisis turunnya penerimaan pajak secara temporer masih jauh lebih baik daripada kehilangan basis pajak secara permanen. Ya, oleh karena itu insentif pajak walaupun melemahkan pemerintah, ya, melemahkan penerimaan pajak jangka pendek merupakan strategi kunci mempertahankan kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang. Ya, yang kedua masalah desain sekarang ini juga harus optimal. Desain insentif pajak itu lebih efektif dan lebih tepat guna. Desain insentif pajak itu yang ideal ya, dapat berdampak positif bagi berlangsungan kegiatan ekonomi wajib pajak. Rumusan kebijaksanaan yang partisipatif misalnya ya, itu harus dikedepankan. Juga membuka peluang varian daripada insentif pajak atau skim. Jadi variasinya gimana nih? Ya. Kemudian juga jangan lupa durasi. Anda waktunya sampai kapan insentif ini? Ya. Atau buru-buru, atau memprioritaskan pada sektor yang terdampak, gitu? Atau mana yang mau diprioritaskan dulu, sektor-sektor mana? Atau juga memberi daya ungkit ekonomi yang lebih besar lagi, atau well targeted, kira-kira gitu ya. Yang ketiga, untuk langkah optimalisasi ini, kemudahan implementasi pemanfaatannya pada umumnya rumit. Persyaratan dan tahapan insentif pajak, dia akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk memanfaatkannya. Sebetulnya hal ini ya, kerumitan tentang administrasi pajak untuk bagaimana insentif itu bisa dilaksanakan. Ini sudah dilansir sama IMF. IMF sudah memberikan suatu guides, sudah memberikan suatu bantuan, bukan hanya bantuan tapi juga memberikan suatu panduan bagaimana suatu langkah insentif pajak kalau dia nggak terlalu rumit atau terlalu tidak memudahkan akan ditinggal, gitu kan? Itu tahun 2020 menganjurkan tuh IMF agar ketentuan insentif pajak di masa pandemi dapat diberlakukan secara otomatis
tanpa perlu ada pengajuan administrasi yang rumit. Itu tahun 2005 memang dalam rangka pandemi juga WHO melihat ada 120 negara ya, maka dia gitu. Keempat, barangkali itu saya lihat optimalisasi ini kita butuh sosialisasi, Mbak. Sosialisasi Dirjen Pajak dalam masa pandemi memang sulit. Kita nggak bisa mengundang suatu gedung besar, kemudian kita berikan sosialisasi atau pertunjukan-pertunjukan yang menimbulkan kerumunan. Tetapi tanpa sosialisasi wajib pajak nggak ngerti. Ini mau misalnya dia melalui e-reporting, apakah dia bisa online-nya dibukanya gimana? Itu perlu satu sosialisasi yang lebih baik. Tinggal dicari caranya, apakah online ataukah memang mau kunjungan, kalau memang sepanjang protokol COVID menentukan. Kemudian juga Dirjen Pajak nggak bisa sendiri, harus dibantu akademis, konsultan pajak, mahasiswa atau tax center lainnya, itu memerlukan. Ya, dalam konteks ini DJP pokoknya tidak sendiri. Semuanya itu ikut membantunya ya. Yang kelima adalah akuntabilitas. Akuntabilitas inilah yang memang selalu kita, kan saya bilang tadi, rentan suatu kantor pajak ataupun suatu insentif, terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang akan mengambil keuntungan ya dalam penyalahgunaan insentif ini. Oleh karena itu, kegiatan memonitoring akuntabilitas, pemanfaatan insentif pajak perlu tetap dipertahankan. Itu perlu dimonitor, tetap dilihat. Yang keenam, merancang peta jalan relaksasi selama 5 tahun ke depan. Untuk jangka menengah ya, upaya membenahi kinerja ya, penerimaan pajak harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Ya. Itu ada baiknya pemerintah mengubah paradigma relaksasi pajak dari relaksasi yang bersifat insentif pengurangan beban pajak menjadi relaksasi yang mendapatkan atau mengedepankan aspek-aspek kepastian dalam sistem pajak. Baik. Itu. Ya, baik Pak. Jadi ini pun luar biasa ya, ada langkah-langkah yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya Pak ya. Kita akan rehat sejenak setelah ini. Oke Mbak Anti. Ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi berdiskusi tentang pajak dan kemudian bagaimana implementasinya bersama Dr. Tubagus Jody Rawayan, dan kita akan kembali pada segmen kedua nanti.